Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, ada kemungkinan kita bisa salah mengerti dan memahami Kristus yang sebenarnya, dan juga mengerti kehendak Allah yang sebenarnya harus kita terima dan kita imani serta kita ikuti. Kesalahan orang-orang yang berhadapan dengan Stefanus juga sama, karena mereka tidak melihat tanda-tanda yang dibuat Stefanus sebagai bagian dari iman kepada Kristus yang bangkit. Mereka tetap bertahan pada pemahaman bahwa bait suci dan juga Taurat Musa lebih besar daripada siapapun. Sehingga ketika Stefanus mengajarkan tentang pribadi Kristus, pribadi Yesus, mereka tetap menolaknya. Mereka justru tidak memahami apa yang sebetulnya disampaikan oleh kitab Taurat Musa dan juga ajaran para nabi yang seharusnya berpuncak pada penggenapan dari nubuat-nubuat perjanjian lama, yaitu hadirnya Yesus sebagai Mesias. Dan juga orang-orang banyak yang telah makan kenyang dari roti yang digandakan oleh Yesus juga berhenti hanya melihat bahwa mereka merasa senang, dipuaskan karena ada mukjizat yang luar biasa yang barangkali dalam pikiran mereka akan terus dapat dimanfaatkan. Padahal Yesus memaksudkan bahwa orang-orang harus sampai pada sesuatu yang ada di balik tanda itu, yaitu bahwa adanya mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda itu tidak lain mau mengatakan Allah sudah hadir, Allah sudah datang, dan yang datang itu adalah Allah sendiri atau Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Sampai saat ini pun orang bisa salah memahami kitab suci, maka juga masih banyak tafsiran yang berbeda tentang iman kepada Kristus. Ada yang berhenti hanya pada cukup dengan beriman, percaya Yesus adalah juru selamat, maka akan selamat. Ada yang juga berhenti pada iman bahwa rahmat datang dari Allah, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan baik dari manusia. Namun sesungguhnya untuk mengikuti Kristus yang benar, kita juga harus mendapat tafsiran yang benar dari kitab suci, dan kemudian bagaimana mengikuti Kristus dengan benar, tidak lain juga mengikuti apa yang diteladankan oleh para rasul, mulai dengan hadirnya syahadat para rasul dan bagaimana kemudian para rasul menjalani hidup mereka sebagai pengikut Kristus, yang salah satunya adalah menekankan Ekaristi sebagai puncak dan sumber kehidupan kita. Itulah warisan dari tradisi, dan untuk semuanya itu kita dijaga dengan pengajaran yang benar oleh kuasa mengajar gereja, yaitu magisterium. Maka selalu untuk bisa memahami Kristus yang benar, kita berpijak dari 3 sumber iman kita, yaitu kitab suci, tradisi, dan juga magisterium sendiri. Bahaya akan ada banyaknya penyesatan dan salah tafsir tentang Kristus. Pada saat ini bisa kita lihat di channel-channel YouTube bagaimana mereka menerangkan Kristus, bagaimana mereka menerangkan iman mereka, bagaimana mereka membentuk gereja-gereja dan seterusnya, yang kalau tidak hati-hati justru akan jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Maka sekali lagi, untuk bisa mengenal Kristus dengan benar, kita juga harus menerima pengajaran yang benar dari gereja.
Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.